Halo abangku, kembali lagi bersama saya, Abang Bola di channel Abang Bola. Kali ini kita akan mencoba membahas pertandingan La Liga semalam antara Barcelona versus Real Betis, yang dimana Barcelona keluar sebagai pemenang dengan skor 5-3. Jadi pada pertandingan itu tercipta 8 gol secara keseluruhan. Fantastis. Ini merupakan pertandingan yang sangat seru, yang sangat spektakuler, karena di babak pertama, menit-menit awal, Anthony mencetak gol untuk Real Betis pada menit ke-6. Dan itu sempat membuat kaget pemain Barcelona dan para fans-fans dari Barcelona. Namun hasil akhir tetap menentukan bahwa Barcelona sebagai pemenang. Untuk Barcelona sendiri, pada match kali ini mungkin berbeda dengan match-match yang lainnya. Yang mana sebelumnya Lamine Yamal yang selalu menjadi bintang dalam setiap pertandingan Barcelona, saat ini ia tidak terlalu dominan. Di sini yang paling dominan adalah Ferran Torres. Ya, sepakat ya teman-teman. Jadi 3 gol yang dia ciptakan di menit ke-11, menit ke-13, dan menit ke-40 itu sangat mengejutkan ya. Dimana biasanya Lewandowski yang dipercaya sebagai starter, kali ini Ferran Torres dipercayakan untuk menggantikan Lewandowski. Bisa kita lihat rating tertinggi itu adalah Ferran Torres dengan poin 4,6. Setelah itu ada Gonzalez sama 4,6 dan Anthony 4,5 dalam pertandingan ini. Jadi 3 urutan tertinggi rating ya dalam pertandingan Barcelona versus Real Betis di 7 Desember 2025. Jadi God Anthony itu di menit-menit awal memang memberikan pressing yang cukup baik, permainan yang cukup baik, sehingga dia mampu memanfaatkan peluang di depan gawang, menjadikannya sebuah gol, dan itu tidak berselang lama ya. Setelah itu Barcelona mengambil alih seluruh pertandingan di beberapa sisi. Kita lihat kemudian Ferran Torres juga di lini depan luar biasa, mampu bergerak, mencari ruang, memanfaatkan peluang-peluang, dan 3 gol yang dia ciptakan itu sangat berharga bagi Barcelona. Di samping Fernando Torres ada Erbadji juga yang mencetak gol pada menit ke-31. Dia mencatatkan namanya di papan skor. Uh, Luar biasa. Pemain ini sebenarnya bagus dalam artian membantu menyerang. Tetapi memang di Barcelona ia bersaing posisinya dengan Lamine Yamal. Jadi menit bermain, kemudian kesempatan dia untuk menunjukkan skillnya di Barcelona itu masih tergolong kecil, minim, karena masih ada Lamine Yamal sebagai saingan dia atau kompetitor dia di Barcelona. Dan untuk Lamine Yamal sendiri itu mendapatkan peluang atau menciptakan gol cuman melalui sepakan penalti saja. Namun apa yang dilakukan Yamal terkesan sangat humble, sangat santai dalam mengeksekusi penalti. Confidence dia dalam melaksanakan tugas sebagai penendang penalti sangat luar biasa, dengan umur yang cukup muda, kepercayaan diri dan juga keberaniannya sangat sangat perlu kita apresiasi ya. Dan pertandingan antara Real Betis dan Barcelona semalam itu sebenarnya kalau kita lihat peluang itu lebih banyak dimiliki oleh Real Betis. Terbukti secara statistik tembakannya Real Betis ada 16 tembakan, kemudian Barcelona 12. Tembakan ke arah gawang pun lebih banyak Real Betis ada 10 tembakan, sedangkan Barcelona hanya memiliki 8 tembakan ke arah gawang. Namun secara penguasaan bola atau statistik penguasaan bola Barcelona lebih dominan dengan angka 62% dan Real Betis 32%. Dengan jumlah overrun 554 untuk Barcelona dan 332 untuk Real Betis. Sedangkan untuk kartu kuning Barcelona ada 2 kartu kuning dan Real Betis ada 4 kartu kuning. Jadi total kartu kuning dalam pertandingan ini ada 6 kartu kuning yang didapatkan oleh pemain Real Betis itu Fai Gomez, kemudian Ruibal, Sergi Almira, dan di Barcelona sendiri ada Martin dan Jules Koundé.
yang mendapatkan kartu kuning dalam pertandingan kali ini. Dan atas kemenangan yang Barcelona ciptakan melawan Real Betis pada tanggal 7 Desember 2025 membuat klub Barcelona berada di puncak klasemen La Liga dengan torehan 40 poin, menyusul Real Madrid dengan torehan 36 poin. Dan untuk para fans Real Madrid, besok akan ada pertandingan Madrid melawan Celta Vigo pada pukul 4.00 ya. Besok ketika Madrid mendapatkan kemenangan, bisa memepet Barcelona di puncak klasemen, namun tetap masih selisih 1 poin dengan Barcelona. Jadi itu saja yang bisa sampaikan pada video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.